Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan dua video, dan untuk video kali ini membahas dan komentari yaitu tentang Dokter Tifa dan juga Bapak Presiden kita yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo, dan juga ada banyak lagi di dalam videonya nanti yang kedua. Dan untuk video yang pertama kali ini hiburan dulu ya. Nah, ini hasil karya dari teman kreator kita yaitu Pak D. Wiwit Jawa Istimewa. Nah, biasa Pak D. Wiwit ini lagi ngobrol dengan putrinya, nah, yang bernama Tifariatun. Oke, kita lihat dan kita tonton dulu videonya, guys. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Baik. Beneran gue tuh. Tifa. Nak. Diundang kok. Sudah lama saya kira. Sejak presiden, sejak beliau menjadi presiden, itu acara apa? kritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi dan saya Matiin aja TV-nya. Ngomongnya ibu rumah tangga. Kamu ngomongnya ibu rumah tangga itu. Ya kan? Ibu rumah tangga kerjanya apa coba? Ngurusi rumah, nyapu, masak, ngatur keuangan rumah, melayani suami, ya kan? Merawat anak, ngantar sekolah. Lah ini kata suamimu, yuk, ini kan bapak telepon, jare suamimu kerjaannya Pak, sabendino misu-misu, ngomongin kayak lo, bahas ijazah Pak Jokowi ya kan? Arab sarapan, bahas ijazah Jokowi. Ya pora. Arab adus mau mandi, bahas ijazah Pak Jokowi. Ya pora. Manasi motor, bahas ijazah Pak Jokowi. Yo, mules lanangmu. Arab ngising, bahas ijazah Jokowi. Ini sing paling penting lanang. Arab taruh, dijak taruh, malah bahas ijazah Jokowi. Ya mumet, lanangmu. Pusing suamimu. Mulane, ya kan? Suamimu siki minggat, paling kos mungsi. Minggat di kos. Ya aku malah nenek. Kamu malah di sini. Ya. Pokoknya ntar malam. Kalau disuruh CS harus kamu panggil, telepon, ya, ditungguin bapak. Ini harus clear, harus jelas. Ini proyek kalian semua itu, ya kan? Mbok, aku sih, mandiin lagi Mbok, tolong Mbok. Wah, bener gak mandi? Anak kalau lagi depresi, males mandi, males dandan, kayak kerjaan. Ini ntar malam, tak korek semua, tak bongkar semua. Simbah sih marahi, malah melu-melu. Wah, astaga. Masalah isin ngomong apa? Isin mbah, ke putune dibayar orang. Iya kan? Dibayar orang. Wis kok bengi ngenteni ora suruh jali CS teko. Yo. Alah. Wis ora usah ngomong, Mbah. Durhakaku nek mbales. Simbah. Ya. Nital malam. Tak korek semua, tak bongkar semua. Ya. Oke teman-teman, gimana dengan hasil karya video dari Pak D. Wiwit ini? Nah, ini sangat menarik sekali ya. Nah, ini menggambarkan yaitu Tifariatun dan juga Suryo Jali CS. Nah, yaitu tentang pemburuannya ijazah palsu. Dan untuk video selanjutnya ini, nah ini alhamdulillah luar biasa. Nah ini Bapak Joko Widodo ini berangsur-angsur dan memulai membaik. Nah, dan semakin hari ini ya semakin membaik untuk kesehatannya. Nah, dan gimana nasib selanjutnya yaitu tentang Dokter Tifa, Roy Suryo dan juga Rismon CS. Nah,
Dan dikabarkan ini ya Bapak Joko Widodo melalui media sosial dan kemarin-kemarin dari Solo Time ini telah meng-up videonya, yaitu pemberangkatannya Bapak Joko Widodo berlibur bersama cucu-cucunya yaitu ke Bali. Nah, dan gimana selanjutnya ini ya tentang Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Nah, sekarang juga ini ya ada ahli detektif juga ini. Dan gimana ini ya tentang detektif ini ya. Yang kemarin-kemarin telah berkunjung ke tempatnya Bapak Kasmujo dan juga ke perpustakaan dan juga ke ini ke daerah Boyolali dan yang terakhir kemarin ke ini Pasar Pramuka untuk meneliti atau menyelidiki tentang ijazah palsu, nah yaitu tentang Joko Widodo. Nah ini jangan-jangan nanti ini ya ini jangan-jangan nanti ini menyelidiki juga nah, untuk ke Bali. Nah, apa benar Bapak Joko Widodo berlibur di Bali? Nah dan untuk video selanjutnya ini, nah ini seperti biasa dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Palpelak. Nah supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, tontonlah sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja gas videonya, gas. Berita terbaru yang sudah pasti akan membuat terkejut Tifa, Rismond dan Suryo. Apa itu? Bapak Joko Widodo keadaannya semakin membaik dan sekarang sedang liburan ke Bali. Persiapan. Ini persiapan mau berangkat ke bandara, mau menuju ke Bali. Nah ini anak Hayang ini, cucu Bapak Presiden kita, itu Bapak Joko Widodo. Ini ngantar cucu, antar anak dan cucu keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa Pak? Ya baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya Pak? Gimana? Dalam rangka Anak-anak ya, ngantar anak-anak. Pak, kabar PSI gimana Pak? Jadi daftar nggak Pak? Yang muda-muda aja. Yang muda-muda aja. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat. Siapa nanti yang dipilih? Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang Pak? Ke semuanya. Ke semuanya. Ke semua kandidat. Saya kira baik-baik semuanya. Muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain? Memperhitungkan ke partai lain? Udah, ayo, kasih. Berapa lama Pak liburan Pak? Hah? Berapa lama liburan? Oh ini nggak tahu ini liburannya sampai kapan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Nayan! Monggo. Makan yang enak itu Tifa. Makan yang enak Tifa. Lape sama kau. Rismond. Kejar lah itu, kau kan detektif, kejar kan ke apa kayak ke Bali. Kejar. Detektif. Kalau nggak ada uang mau bilang sama kami. Sentana TV, bawa kameramu yang besar itu, cepat. Kalau gaya orang ini ya mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo menderita penyakit ini dan ini. Dari Afrika lah, dari Vatikan lah, dari Eropa lah, virus inilah, virus itulah. Yang lebih konyolnya lagi ikrar Nusa Bakti. Apa dibilangnya? Bahwasanya Bapak Jokowi yang sekarang itu hasil kloningan. Ada. Lapik sama kau. Loading. Sekarang begini, kenapa nggak kau aja kau cloning? Aduh, segar kali bah air putih di bah. Rasa air laut yang ada di Pantai Sanur dan Pantai Kuta. Halo Tifa. Udah jelaskan, udah nampak kan? Ini sudah beredar di video-videonya di TikTok, udah di YouTube sudah ya. Jadi penyakit apa lagi mau kau bilang sayang?
Penyakit apa? Teliti dulu. Memang keterlaluan orang ini, biar tahu kalian ya. Dipajanglah foto Bapak Joko Widodo ketika beliau ulang tahun, diedit sedemikian rupa biar nampak sakit kali beliau. Dibikinlah bercak-bercak hitam di wajahnya, dibikinlah wajahnya itu kayak panuan. Kayak gitu kelas kalian. Ya, jadi sudah nampak ya bahwasanya Bapak Joko Widodo ya sedang liburan ke Bali menemani cucu-cucunya, dan warga Bali siap-siap sambut Bapak Joko Widodo di sana. Luar biasa. Oi Amin Rais, kau harus tengok ini ya. Apa kau bilang? Bahwasanya penyakit Bapak Joko Widodo membuat orang-orang takut untuk mendekatinya, sehingga tidak ada lagi yang mau selfie. Bisa dibayangkan betapa sunyinya hidup Joko Widodo. Hidupmu sunyi, partaimu sepi, rekeningmu kosong. Orang lagi asik-asik liburan itu sekarang dengan cucunya, kau ngapain? Kau ngapain? Makanya hidup harus benar, pikiran harus benar, otak harus benar, mulut harus benar. Supaya apa? Supaya rezekimu benar. Bagus. Itu dia, menikmati hari dengan cucu, liburan ke Bali. Aku aja biar tahu kalian, hari ini aku lagi mau pulang kampung ini. Iya. Ada uangku untuk pulang kampung. Sebetulnya aku mau barengan sama Bapak Joko Widodo ke Bali, cuman nggak diikutkan, nggak diajak. Makanya aku pulang kampung. Padahal udah sengaja biar tahu kalian, aku di beberapa kontenku itu ya kan, 3 hari berturut-turut pakai udang Bali. Maksudnya ini biar kode keras Bapak, kode keras. Ternyata yang Bapak aja ajudan sama pas pampres, nggak apa-apa lah. Iya. Dan aku tadi dengar berita dan juga tonton berita, tapi aku nggak mau ya berita itu hanya ku tonton begitu saja ya, karena di berita itu kurang jelas ya apakah beliau itu menemani cucu-cucunya ke bandara untuk pergi ke Bali atau memang akan pergi liburan ke Bali ya. Ternyata aku mendapat informasi dari orang dekat bahwasanya Bapak Joko Widodo memang betul-betulan libur ke Bali. Mana bisa orang yang sakit parah pergi naik pesawat. Hanya 2 lah yang nggak bisa naik pesawat ya kan. 1 sakitnya udah parah, yang kedua emang nggak punya uang, kantongnya parah. Respon. Coba kau teliti dulu tiketnya Bapak Joko Widodo itu. Ya, pergi dulu kau ke bandara, kau perhatikan dulu, kau tanya sama orang itu jam berapa keberangkatan Bapak Joko Widodo. Naik pesawat lah kau dari Jakarta ke Solo. Nah dari Solo itu kau tanya lah dulu berapa tiket pesawat ke Bali. Kalau memang ada ongkosmu, pergi kau sendiri. Kalau nggak ada memang ongkosmu, live lah kau dulu di Solo biar dapatan gift kau. Sertakan nomor rekening. Setelah itu kau minta dari petugas di bandara dan juga minta CCTV mereka. Apa betul Bapak Joko Widodo pakai baju putih, pakai kemeja putih dan juga pakai jaket warna, kalau nggak salah warna gelap ya. Itu memang betul-betul melewati boarding pass. Pastikan Bapak Joko Widodo memang sudah masuk ke dalam pesawat. Setelah itu kau susul ke Bali. Nah nyampe di Bali ya, nyampe kau di Denpasar airport I Gusti Ngurah Rai. Kau tanya di sana ya, kau tanya di sana kira-kira Bapak Joko Widodo tadi nyampe jam berapa. Kau pastikan lagi, kau minta fotonya itu, betul nggak itu Bapak Joko Widodo. Kau kan peneliti kau bilang kan selalu bergerak sendiri. Ke rumah Kas Mujuk pergi kau. Ke tempat KKN Bapak Joko Widodo pergi kau. Ke UGM pergi kau. Sekarang pergi dulu kau ke Bali.
Pak, tiba tipung suara tembang ke lalu tiba tukang tipu. Aduh, capek kali lah hidup kalian itu ya mengomentari orang ya. Sementara hidup kalian itu juga nggak bisa kalian komentari. Komentari dulu hidup kalian. Iya kan? Ini kerja nggak kerja? Asik ijazah aja yang dibahas-bahas. Itu Bapak Joko Widodo itu lagi liburan. Tiba kok kemana? Ada nyawangmu bawa anak-anakmu liburan. Liburan dulu kau sekali-sekali. Kebanyakan kau bergabung kau sama si Rismon sama si Suryo kau. Jadi begini ya. Orang kalau liburan biasanya itu kalau pergi liburan itu biasanya menenangkan pikiran, kan begitu, menikmati suasana alam, kan begitu. Setelah itu mungkin meditasi atau berkontemplasi, kan begitu. Tenang, karena apa? Karena suasana hatinya sedang bagus. Ditemani dengan cucu, ditemani dengan menantu, ditemani dengan anak-anak, sarapan pagi sama-sama di hotel, siang pergi ke pantai, makan malam bersama dengan pikiran tenang, kan begitu. Artinya apa? Beliau sudah memastikan bahwasanya ya laporannya yang di Polda itu sedang diproses. Dan beliau sudah tenang karena apa? Tinggal menunggu penetapan tersangka. Penetapan tersangka. Nah, kalian mana bisa liburan? Mana bisa orang liburan kalau hatinya gundah gulana? Tiba kau nggak liburan, kata temannya. Boro-boro liburan. Ini aja nggak tahu nasib awak bagaimana, masuk apa enggak? Datang Rismon, ya kan, datanglah temannya nanya, Rismon kok nggak liburan? Udah keliling-keliling aku. Kemana aku keliling? Itulah ke rumah Kasmujo. Anggaplah itu liburan. Liburan ke rumah Pak Kasmujo. Kayak nggak ada aja tempat yang lain. Padahal bukannya bilang apa loh, kemarin Bapak Prabowo baru dari Bali kan, dan beliau tidak mendapat sambutan dari Iwan Koster. Itu kontenku kemarin. Nah, sekarang Bapak Joko Widodo pergi ke Bali. Kita lihat bagaimana rakyat Bali akan menyambut Bapak Joko Widodo. Begitu juga rakyat Bali kemarin menyambut Bapak Prabowo, ya, begitu antusiasnya sehingga Bapak Prabowo lupa bahwasanya Bali juga punya gubernur. Lupa Bapak Prabowo ternyata Bali juga ada gubernurnya, ada wakilnya. Kan begitu. Ya kan, dilihat antusias masyarakat. Luar biasa masyarakat ini. Ada anak-anak bawa bendera, disambut dengan tari-tarian. Ibu-ibu juga sepanjang jalan menyambut beliau. Kan begitu. Lupa Bapak Prabowo kalau sebetulnya di Bali itu ada gubernur. Lupa dia karena nggak disambut itu. Jadi nggak apa-apa lah. Kesalnya sebetulnya Bapak Prabowo nggak ada sambutan dari gubernur Bali. Kan begitu. Tapi melihat bagaimana antusiasnya warga Bali, ya, begitu juga antusiasnya Bapak Prabowo menyapa warga di Bali. Luar biasa. Aduh, Wayan sebentar lagi waktumu, Wayan. Ya, itu dia. Jadi udah jelas ya, ikrar Nusa Bakti. Kau bilang katanya Bapak Joko Widodo yang ada kemarin nampak itu katanya palsu itu. Buat-buatan. Dicari orang yang mirip sama Bapak Jokowi. Begitu juga kata Repli Harun. Kau sepil dulu Repli Harun. Kau sepil. Repli Harun, sekarang begini ya. Kau ini nomor WA aku, ya kan? WA dulu aku biar ku kirim foto-foto Bapak Joko Widodo pas lagi liburan besok ya. Oke. Baru analisalah rame-rame itu sama Suryo, Rismon dan lain-lain itu. Analisalah foto liburannya pas lagi di pantai itu betul atau tidak. Nggak tenang hidupmu ku tengok, Repli. Aduh. Ya, jadi ini perhatikan kalian ya. Ini kan Bapak Joko Widodo kan sudah mulai pulih, kan begitu ya. Nanti mereka itu akan berusaha ya mencari hal-hal apa saja yang akan menyudutkan Bapak Jokowi. Perhatikan. Pasti. Coba bayangkan kalian,
Ini penyakit loh, kejam kali kan. Coba ikrar Nusa Bakti, sebetulnya aku mau angkat ini videonya si ikrar ini ya. Cuman dia berkata biar tahu kalian di videonya, di podcastnya itu apa dibilangnya ya. Coba lihatlah teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Lihat ya, saya bagaimanapun juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joko Widodo ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana komentarnya netizen, ada yang positif, ada yang negatif ya. Kita perhatikan dulu komentar netizen. Wah, kapan ya Bapak Joko Widodo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ternyata muncul juga hasil cloningan Bapak Joko Widodo. Wah, ternyata ini adalah azab yang didapatkan Bapak Joko Widodo setelah 10 tahun memerintah. Komentar negatifnya dibaca, komentar positif nggak dibaca. Komentar positifnya lah baca, wah. Ikrar. Ya, jadi aku mau bilang ya, bahwasanya Opung Parbelak berserta YouTuber Nusantara bersama-sama dengan Ikrar Nusa Bakti. Mana ini? IKN. Kami akan bersama-sama ke IKN. Dan kami pastikan Ikrar Nusa Bakti bayar rokok sendiri. Bung, kau bagus-bagus lah Bung. Yang kau ajak orang-orang yang nggak punya martabat, ku tengok. Kenapa nggak kalian bilang nggak punya martabat? Coba bayangkan kalian ya. Coba bayangkan Opung dulu. Dia yang sudah diangkat Bapak Joko Widodo menjadi duta besar Indonesia untuk Tunisia. Inilah pembalasannya dari Ikrar Nusa Bakti kepada Bapak Joko Widodo. Hanya orang yang tidak bermartabat lah orang yang tidak pernah mengingat budi orang lain yang dilakukan kepadanya. Ya udahlah kalau kayak gitu kita aja orang bermartabat aja lah ya. Berarti nggak bermartabat nggak usah lagi kita aja ya. Oleh karena itu Opung Parbelak berserta dengan YouTuber Nusantara dan juga Bapak Joko Widodo tanggal 15 sampai 20 akan berada di IKN. Iya, untuk fans-fans ya Bapak Joko Widodo dan juga fansnya Opung Parbelak, begitu juga fansnya YouTuber Nusantara, kita akan ketemu di IKN. Wow, luar biasa ya. Dan bagi kalian yang ingin berkontribusi, silakan di sebelah kanan ada nomor rekening, sebelah kiri ada nomor WA. Terima kasih buat kalian semuanya yang berkontribusi. Hanya Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kalian berkat, rezeki, kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu cepat kali iklannya Bung. Ya cepatlah, nanti dipermasalahkan. Dibilang nanti Opung kok makin lama kok makin meminta-minta kau. Iya kan begitu kan. Ini adalah misi kita bersama. Ingat, ini bukan inisiatif dari Opung Parbelak, ini inisiatif dari para netizen dan juga followernya YouTuber Nusantara. Oke, siap, luar biasa. Dan disambut baik oleh Bapak Joko Widodo, beliau akan menemani kita. Ternyata Bapak Joko Widodo bukan hanya kepingin menemani cucunya, tapi beliau juga ingin menemani anak-anak bangsanya untuk melihat bagaimana situasi di IKN. Kita buktikan. Nanti ya Ikrar Nusa Bakti, kalian tengok-tengoklah kami di IKN ya. Rismon, ya kan Tipa, ya kan setelah itu siapa namanya Suryo. Paling juga ada komentar, iya Joko Widodo lagi membawa ternak-ternaknya jalan-jalan. Kami mah udah kebal, udah tebal kuping kami. Ternak Mulyono lagi diajak jalan-jalan. Masih mending kami ternak Mulyono diajak jalan-jalan daripada abah kalian itu ke warteg pun gak sanggup membawa. Kami bermartabat wah, jalan-jalan biaya sendiri, penginapan sendiri, transportasi sendiri, ndak kayak kalian numpang onta aja gak sanggup membayari ada abah kalian itu. Udahlah, ya kenapa stres kalian gara-gara surat pemakzulan Bapak Gibran gak dibacakan? Deddy Sitorus pun begitu juga. Apa dia podcast dia sama Firiam Sari membahas kemungkinan bahwasanya surat pemakzulan akan dibacakan minggu depan.
Sedangkan kemarin aja nggak ada disenggol-senggol, apalagi minggu depan. Itu yang pidato itu Deddy Sitorus itu ketua dewan itu ketua DPR dari partaimu. Nggak ada. Pemakzulan. Coba cek dulu untuk bapak-bapak yang ada di forum Purnawirawan. Ya, setelah mendengar berita tentang tidak jadinya dibacakan surat pemakzulan ini, coba dites dulu kadar gula dalam darah bapak. Yang ada asam urat cek dulu. Setelah itu yang ada penyakit ginjal yang sekali sebulan cuci darah cek dulu. Ya tolong dicek. Yang udah pasang ring jantung. Dikondisikan dulu ringnya itu nggak lepas. Aduh, kalian ini memang betul-betul ya nggak bisa ngelihat orang bahagia. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya, nanti ku kasih tahu sama kalian ya berapa hari Bapak Joko Widodo itu ada di Pulau Bali. Ya, Bapak Joko Widodo lagi menikmati hari-hari di Bali, ya kan? Sementara Roy Suryo, Rismond dan juga Tifa lagi memikirkan bagaimana hari-harinya nanti di Bui. Aduh, capeknya hidup begitu, capek. Aduh. Mereka aja yang bilang, oh kami senang kok, kami bergembira. Tiba coba dibilangnya, kami himbau kepada semua mahasiswa yang ada di 4.000 universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, mari bergabung bersama kami. Tiba nggak semua mahasiswa tolol. Nggak semua mahasiswa goblok. Peneliti kau aja mahasiswa 4.000. Berapa rupiah yang gabung sama kalian? Dihimbau kepada semuanya. Lu aja kali gua enggak. Dari semuanya biar tahu kalian, yang paling tidak bisa menyembunyikan kepanikannya itu si Tiba ini. Baca. Iya kan? Saya sebagai peneliti, saya sebagai saintis, saya sebagai anak bangsa, kemarin ngakunya ibu rumah tangga. Waktu nangis-nangis, Bapak Jokowi, saya ini seorang ibu rumah tangga. Apakah Bapak Jokowi ikhlas saya di penjara? Sampai pokotelan begitu. Totalitas. Saya seorang ibu rumah tangga. Sekarang peneliti. Kalau lagi nangis ibu rumah tangga ngakunya. Kalau pas lagi enak-enak ya kan peneliti, minta bantuan peneliti. Tiba, ku tanya dulu sama kau, bagaimana itu bela bantuanmu yang dari PBB? Yang dari luar negeri katanya mau turun dari Amerika, dari Afrika, dari Cina, dari Eropa. Mana? Mulut besar kau lapet. Banyak kali gayamu. Ya, udahlah. Sekarang ku bilang sama kalian ya, jangan pernah kalian percaya dengan manusia-manusia seperti ini. Karena apa? Ya, udah jelas ya bahwasanya berita-berita itu bohong adanya ya. Udah dengarkan kalian aja berita dari Opung Parbela, udah selesai. Mengenai kondisi kesehatan Bapak Joko Widodo, lebih tahu Opung Parbela daripada mereka. Ya, itu dia ya. Karena Tifa, Rismond, Suryo, mereka nggak pernah nyimpan nomor WA daripada Bapak Joko Widodo langsung, atau nomor WA dari orang-orang Bapak Joko Widodo yang terdekat, nggak pernah. Atau melihat secara langsung ke kondisi Bapak Joko Widodo, belum. Yang melihat kan Opung Parbela dan teman-teman juga YouTuber Nusantara kan. Yang tahu kondisi mereka, kondisi Bapak Joko Widodo, ya saya. Oke, itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati.
Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbilak membahas dan komentari yaitu tentang kesehatan Bapak Joko Widodo. Dan sekarang ini lagi berlibur yaitu ke Bali bersama cucu-cucunya. Nah, dan tidak lupa saya akan mengumumkan lagi yaitu tentang akan keberangkatan kita, yaitu saya pun juga akan mengikuti yaitu ke IKN bersama Bapak Joko Widodo. Nah, siapa tahu barangkali teman-teman yang akan ikut berkontribusi. Nah, silahkan colek ini di deskripsi saya juga ada ini nomor rekening dan juga nomor WA saya. Nah, ini tidak memaksa ini ya, barangkali. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport dan berkontribusi untuk keberangkatan kita ke IKN bersama Bapak Joko Widodo. Nah, semoga semuanya diberi kesehatan, lancar rezekinya, dan diberi selalu umur panjang. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbilak kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ba ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas.